Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sekarang kita akan menuju ke sebuah pondok pesantren, di mana pondok pesantren tersebut adalah salah satu pondok pesantren yang sering didatangi oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor bersama ulama-ulama dari Makkatul Mukarramah untuk mengadakan pengajian di tempat tersebut atau di pondok pesantren tersebut. Setiap Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor datang memberikan pengajian di pondok pesantren itu, halaman dari pondok pesantren tersebut selalu ramai disebabkan karena Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang hadir pada saat itu. Sebab keberkahan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu sudah diyakini oleh khususnya warga besar Nahdlatul Wathon atau warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah khususnya, dan jamaah kaum muslimin muslimat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini khususnya. Walaupun Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor bersama para ulama yang kebetulan datang dari Makkatul Mukarramah ikut menghadiri pengajian yang diadakan di pondok pesantren tersebut sekitar tahun 80-an yang lewat. Ada saja santriwati yang kesurupan. Jadi itu adalah merupakan tugas dari orang-orang yang ahli dalam mengobati, khususnya paranormal yang sudah berpengalaman dalam menangani masalah kesurupan. Di tahun 80-an yang lewat pernah terjadi kesurupan, lalu kemudian belian atau dukun yang sudah ditugaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk mengobati orang-orang yang kebetulan membutuhkan pertolongan, diminta untuk ikut serta dalam menangani masalah kesurupan yang terjadi di pondok pesantren itu. Dan alhamdulillah karena beliau itu yang sudah dipercayai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dalam mengobati orang-orang yang butuh pengobatan, cukup berpengalaman dalam menangani berbagai jenis penyakit-penyakit khususnya yang diakibatkan oleh perbuatan jin dan manusia-manusia yang tidak berpikiran bersih atau yang pikirannya itu kotor. Kemudian juga di tahun 80-an itu ada seorang guru yang ada di pondok pesantren tersebut terkenal pernah menerima doa-doa dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Guru tersebut menangani masalah yang terjadi di pondok pesantren itu dan bisa ditangani oleh ustadz tersebut atau guru tersebut di saat ada seorang
santriwati yang sedang kesurupan. Di tahun 90-an juga terjadi kesurupan di tempat atau di pondok pesantren itu. Namun di tahun 2000-an inilah yang terbanyak atau sering sekali terjadi adanya kesurupan yang terjadi pada santriwati yang kebetulan belajar di pondok pesantren itu. Namun di saat terjadinya kesurupan itu ada seorang ustadz atau kepala madrasah bercerita kepada saya bahwa telah terjadi kesurupan dan sering sekali terjadi kesurupan akhir-akhir ini di pondok pesantren kita. Kepala madrasah tersebut mengajak saya untuk ikut serta dalam mengobati santriwati yang kesurupan. Namun di saat itu saya menjawab bahwa ada seorang ustadz di pondok pesantren itu yang cukup mampu dalam menangani masalah-masalah tersebut. Karena kita lihat di tahun 90-an ustadz tersebut yang ikut mengajar di pondok pesantren itu cukup hebat sekali dalam mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima oleh ustadz tersebut di Musalla Al-Abrar atau pada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dan Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Jadi kita saksikan ustadz tersebut benar-benar hebat dalam mempraktikkan ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima di Musalla Al-Abrar, sehingga saya menjawab kan sudah ada ustadz yang bisa menangani hal-hal tersebut. Namun kepala madrasah itu menjawab, sudah kita minta kepada ustadz itu untuk mengobati siswi-siswi kita yang kebetulan menghadapi kesurupan. Mendengar jawaban kepala madrasah itu, ternyata kemampuan dari ustadz yang kita perkirakan itu akan bisa menangani masalah kesurupan itu tidak mempan. Kekuatan ilmu hikmah yang dimiliki itu sepertinya sudah tercabut. Entah apa yang menyebabkan sehingga kekuatan dari ilmu hikmah tersebut yang dipegang atau yang telah diterima oleh ustadz tersebut itu sepertinya tidak memiliki kekuatan, artinya sudah hilang kekuatannya itu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita mendengarkan penjelasan dari para ahli atau orang-orang yang paham terhadap ilmu hikmah pada tahun 90-an itu, bagi orang yang ikut campur dalam perpecahan organisasi Islam Kemasyarakatan Nahdlatul Wathon atau ikut campur dalam perpecahan zuriat dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, secara otomatis kekuatan dari ilmu hikmahnya itu akan tercabut. Melihat atau mendengar pernyataan seorang kepala madrasah itu bahwa sudah ditangani oleh ustadz yang ada di pondok pesantren itu, namun
selalu terjadi kesurupan-kesurupan pada santriwati yang ada di sana. Dan saya berpikir ustadz yang sudah kita akui kemantapan ilmunya di tahun 90-an saja, ilmunya itu sudah tidak mampu mengatasi anak yang kesurupan. Apalagi saya yang hanya sekedar mengamalkan dan mengamalkan saja. Itu dalam pikiran saya, dan bisa saja saya juga itu termasuk yang sudah tercabut kekuatan ilmu hikmah yang pernah saya terima dulu. Nah, inilah lokasi pondok pesantren di mana di sini pada tahun 2000-an ini banyak terjadi kesurupan-kesurupan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang kebetulan ada di tempat ini. Jadi kemungkinan para santri itu kurang mengamalkan doa-doanya atau bagaimana sehingga terjadi kesurupan pada santri tersebut. Kemudian ada seorang santriwan dulu di saat dia bermain-main atau bersama temannya di sini untuk mengadakan acara, dilihatnya pada malam hari itu makhluk halus yang sedang terbang di atas halaman pondok pesantren ini. Lalu kemudian kita menuju ke sebuah tangga di pondok pesantren ini, juga tempat duduk-duduknya seorang atau makhluk halus yang pernah disaksikan, dilihat oleh seorang santriwati yang menyebabkan santriwati itu kesurupan setelah bertemu dengan makhluk halus yang ada di tangga pondok pesantren ini. Jadi mahasiswa yang sekolahnya di STKIP Hamzah Nuadi itu juga pernah sekolah di sini melihat makhluk halus yang terbang di atas halaman pondok pesantren ini pada malam hari di saat bersama teman-temannya. Itulah ceritanya di saat dia masih berada atau mengaji di pondok pesantren tersebut, melihat penampakan. Karena sangat seringnya terjadi kesurupan pada santriwati yang ada di pondok pesantren ini, akhirnya pimpinan pondok pesantren mendapat laporan bahwa banyak dan sering terjadi kesurupan di pondok pesantren ini. Lalu pimpinan pondok tersebut mengeluarkan ilmu kesaktian yang dimilikinya untuk mengobati atau mengusir, menghilangkan penyakit-penyakit kesurupan yang terjadi pada para santri itu dengan memberikan para santriwan santriwati itu suatu amalan yang cukup luar biasa, sehingga setelah para santriwan dan santriwati mengamalkan doa yang diajarkan oleh pimpinan pondok tersebut, maka tidak ada lagi kita dengar santriwan atau santriwati yang kesurupan, karena pimpinan pondok tersebut adalah salah seorang pimpinan pondok yang sangat dihormati oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sebab pimpinan pondok pesantren itu adalah salah satu keturunan dari orang yang sangat dihormati di
kampung tersebut oleh warga masyarakat disebabkan karena leluhur dari pimpinan pondok pesantren itu adalah orang alim yang cukup besar, cukup alim di kampung itu, sehingga diketahui oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa pimpinan pondok pesantren itu adalah salah satu keturunan dari orang alim yang sangat dihormati di kampung itu. Di samping itu juga karena pimpinan pondok pesantren tersebut adalah pimpinan pondok yang cukup pintar dulu di saat mengaji di Pancor Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor, mendapatkan juara atau peringkat 1 di saat berada di MDQH atau Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor. Maka sampai saat ini masih memimpin pondok pesantren tersebut. Jadi pimpinan pondok pesantren ini setelah memberikan doa yang cukup ampuh tersebut kepada para santriwan santriwati, tidak ada lagi penampakan yang dilihat oleh para santriwan atau santriwati di pondok pesantren tersebut, dan bahkan sudah tidak ada lagi para santriwati yang kesurupan. Artinya di tahun 2024 ini tidak ada terdengar seorang santriwan atau santriwati yang kesurupan. Dinyatakan sudah benar-benar aman, nyaman, tentram, damai. Tidak seperti tahun 5 tahun atau 10 tahun yang lewat, itu banyak sekali yang kesurupan. Jadi semoga para santriwan dan santriwati yang mengaji di tempat ini mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.